Hadirin sekalian, sahabatku dan juga para jamaah yang berbahagia di manapun Anda berada saat ini. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita kembali di kajian di rumah aja, ya, kajian di rumah aja. Dalam rangka kita menjalani satu episode yaitu social distancing, yang mudah-mudahan kalau kita kompak semuanya ini bisa memutus rantai penyebaran virus corona COVID-19. Tema kita pada pagi hari ini, kita akan mulai mengkaji tema besar Rihlatul Khulud, perjalanan panjang menuju negeri keabadian. Dan tema pada pagi hari ini fokus membahas tentang renungan kematian. Mudah-mudahan kebersamaan kita lewat kajian pada pagi hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga menjadi amal soleh untuk kita semua yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita semua di akhirat nanti. Dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat virus COVID-19 ini, khususnya dari negara kita tercinta, negeri Indonesia, dan umumnya untuk dunia ini. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin sekalian, ada satu perjalanan panjang yang kita semua pasti akan menempuhnya pada waktunya. Siapapun kita. Perjalanan panjang ini adalah rihlatun ila daril akhirah, perjalanan menuju kampung akhirat. Kita semua pasti akan menempuhnya pada waktunya. Nah, maka mari kita siapkan sebaik-baik bekal untuk menempuh perjalanan menuju kampung akhirat. Ada yang harus kita pahami, saudaraku. Dunia yang saat ini kita berada di dalamnya, ini pasti akan kita tinggalkan. Tidak kekal. Yang namanya dunia tidak kekal. Yang kekal dan abadi adalah negeri akhirat. Dan pastikan kita pulang kampungnya ke surga, saudaraku. Kita harus sangat yakin bahwa negeri akhirat itu ada. Dan kita harus sangat paham tahapan demi tahapan yang akan kita tempuh di akhirat nanti setelah dunia ini. Dan kita harus sangat siap kapanpun perjalanan panjang menuju negeri keabadian itu datang kepada kita. Mengapa kita harus sangat yakin, sangat paham, sangat siap? Karena akhirat itu semakin mendekat kepada kita. Ada kalimat-kalimat yang sangat menyentuh hati, saudaraku, kalau kita renungkan dengan iman, ya. Kalimat ini disampaikan oleh Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan, ala inna dunya qadir tahalat mudbirah
wal akhirah muqbilah. Ketahuilah bahwasanya dunia itu pergi kian menjauh dan akhirat datang kian mendekat. Walikuli wahidatin minha banun. Dan setiap masing-masing dari keduanya mempunyai pengikut. Dunia ada pengikutnya. Demikian juga dengan akhirat ada pengikutnya. Fakunu min abna'il akhirah. Maka jadilah kalian pengikut akhirat. Manusia-manusia yang akhirat orientasi hidupnya. Wala takunu min abna'id dunya. Dan janganlah kalian menjadi pengikut dunia, hamba dunia, menjadi manusia-manusia yang dunia orientasi hidupnya. Al-yauma amalun bila hisab. Kita di dunia ini tempat beramal. Hari ini dunia ini tempat beramal, bukan tempat perhitungan. Wal akhiratu ghadan hisabun bila amal. Al-yauma amalun bila hisab, ghadan hisabun bila amal. Sedangkan di akhirat nanti tempat perhitungan, bukan tempat beramal. Inilah kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu yang layak kita renungkan, dan memang benar. Setiap menit, setiap jam, hari yang kita lalui, pergantian minggu, bulan, bahkan tahun, itu sejatinya membuat kita semakin dekat dengan kampung akhirat kita. Dan kita semakin jauh dari dunia ini. Oleh karena itu saudaraku, maka kita harus paham benar bahwasannya ada saatnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pasti. Kayak sekarang kita menyaksikan dengan ujian tersebarnya virus corona COVID-19 ini, kita bisa mendapati bagaimana yang namanya kematian begitu dekatnya dengan kita. Ya, tidak jauh yang namanya al-maut, kematian itu dekat dengan kita. Mari kita mulai rihlatul khulud kita, perjalanan panjang menuju negeri keabadian yang diawali dengan kematian. Jadi startnya ya rihlatul khulud ini, perjalanan menuju negeri keabadian ini adalah kematian. Jadi perjalanan ini diawali dengan kematian. Maka mari kita renungkan kematian sebagai nasihat terbaik dan guru terbaik dalam hidup kita. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi yang mulia. Nabi yang mulia memerintahkan kepada kita semua, aksiru zikra hazimil lazzat, yakni al-maut. Perbanyaklah kalian mengingat pemutus segala kelezatan, yaitu kematian. Kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah kematian sebagai pemberi nasihat, peringatan dalam hidup ini. Nah, ketika seorang lalai dari ingat kematian, berarti dia telah kehilangan nasihat dan guru terbaik dalam hidupnya. Oleh karena itu, sering-sering kita mengingat kematian. Ya. Kenapa? Karena orang yang sering ingat kematian dan paling serius mempersiapkan bekal, itu Nabi menyebutnya sebagai orang yang cerdas. Di dalam sebuah hadis yang derajatnya hasan sahih yang dikeluarkan Imam Ibnu Majah, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina aqyas?" Wahai Rasulullah, siapakah mukmin yang paling cerdas itu? Nabi menjawab, "Aktsaruhum lil mauti dzikra." Mukmin yang paling cerdas itu yang paling banyak mengingat kematian.
wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Dan yang paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah kematiannya. Ulaikal aqyas, nah mereka itulah mukmin yang cerdas. Jadi seorang yang dikatakan cerdas itu, kata Nabi yang mulia, banyak ingat mati dan serius mempersiapkan diri berbekal untuk menyambut kematian itu dan bekal untuk menempuh perjalanan panjang ya setelah kematian, menempuh kehidupan akhirat setelah dunia. Nah, orang yang seperti ini orang yang cerdas. Hadirin sekalian, tidak ada satupun manusia yang hidupnya kekal di dunia ini, tidak ada. Setiap kita pasti akan mati, saudaraku. Dan mati itu ada rasanya. Mati itu ada rasanya. Disebutkan di dalam surat Ali Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Nah, penting za'iqah, merasakan. Kullu nafsin, tiap-tiap yang berjiwa, za'iqatul maut, akan merasakan mati. Jadi mati itu ada rasanya. Dan berbeda. Antara seseorang dengan yang lainnya berbeda dalam merasakan kematian. Bahasa mudahnya sakaratul maut lah. Berbeda. Orang-orang yang beriman, yang bertakwa, ahli tauhid, yang banyak amal solehnya, yang matinya husnul khatimah, itu beda rasanya. Dengan orang-orang kafir atau orang-orang munafik, orang-orang fasik, itu beda. Makanya kalimatnya kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Ya, akan merasakan mati. Untuk orang-orang mukmin husnul khatimah. Untuk orang-orang kafir, munafik, su'ul khatimah. Jadi kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Jadi mati itu ada rasanya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Faman zuhziha 'anil nar, maka barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh ia telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang sering menipu. Ya, dan tidak lain kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Ini Al-Qur'an surat Ali Imran ayat yang ke-185. Nah, jadi yang namanya mati itu ada rasanya, ya. Dan setiap yang berjiwa pasti akan mati. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Hadirin sekalian, mati itu misterius, ajaib, itu mati. Dia bisa datang kepada siapa saja, saudaraku. Nah, jadi yang namanya kematian bisa datang kepada siapa saja. Ajaib mati itu. Kematian seorang hamba itu dirahasiakan pada 3 hal. Ya. Jadi kematian seorang hamba dirahasiakan pada 3 hal. Yang pertama apa? Yang pertama, waktunya. Yang kedua,
tempatnya. Dan yang ketiga, sebab kematian. Ini rahasia, misterius. Waktu kematian, tempat kematian, dan sebab kematian. Rahasia. Gak ada satupun di antara kita yang tahu tentang tiga hal ini. Waktu, tempat, dan sebab. Hadirin sekalian, yang pertama tentang waktu kematian. Allah subhanahu wa ta'ala merahasiakan waktu kematian setiap manusia. Jadi tidak ada satupun manusia yang mengetahui kapan waktu kematiannya. Akan tetapi kalau sudah datang waktu kematian, ajal, maka tidak bisa ditunda atau dimajukan, ya, sedetik pun juga, nggak bisa. Jadi kalau datang kematian itu nggak bisa dimajukan, nggak bisa ditunda, nggak bisa dipercepat, diperlambat. Dia akan tepat datang kepada kita. Jadi kematian itu tepat datang pada waktunya. Di surat Ali Imran ayat yang ke-145, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban muajjala." Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Nah, jadi ditentukan waktunya gitu. Dan rahasia. Jadi nggak ada satupun di antara kita yang tahu kapan kematian kita datang. Ya, tetapi ingat, yang namanya kematian itu ditentukan waktunya. Makanya antara satu orang dengan yang lain berbeda. Di surat An-Nahl, surat ke-16, ayat ke-61, Allah Jalla wa'ala berfirman, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ, maka apabila telah tiba ajal mereka, لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaat pun juga, dan tidak pula mendahulukannya. Gak bisa ditunda, gak bisa dimajukan, tepat akan datang kepada kita. Bahkan di surat Al-Jumu'ah, surat yang ke-62 ayat 8 itu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Ya? Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, jadi kematian yang kamu lari daripadanya, sesungguhnya dia akan menemui kamu, tepat akan menemui kita gitu. Itulah kematian kalau sudah waktunya, Makanya kalau sudah waktunya kita nggak bisa menghindar. Sekalipun kita berada di tempat persembunyian, bentengnya tinggi dan kokoh, sebagaimana di surat An-Nisa surat yang keempat ayat yang ke-78, Allah Ta'ala menegaskan, "Aina ma takunu", di mana saja kamu berada, yudrikumul maut, kematian itu akan mendapati kamu gitu. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, kendati pun kamu bersembunyi di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Ini renungan buat kita semua, saudaraku. Jadi intinya yang namanya kematian dirasakan pada waktu yang pertama. Jadi nggak ada yang tahu ya, saya, para jamaah sekalian, nggak ada yang tahu kapan kita akan mati. Jangan kita berpikiran, oh saya masih muda Ustadz, masih lama. Oh tidak, nggak ada jaminan orang yang masih muda masih lama hidupnya. Saya sehat Ustadz, saya sehat.
masih lama hidupnya. Oh, tidak ada jaminan juga orang yang sehat masih lama hidupnya. Ya, karena tidak ada kaitan. Sehat, muda dengan kematian kita, nggak ada kaitan. Ya, maka kita harus siap, saudaraku. Dalam kondisi apapun juga harus siap kita. Penting kita pahami ya. Sebuah renungan sajalah. Yang namanya lahir itu kan urutan ya. Kakaknya, adiknya, dan yang bungsu itu lahir itu urutan. Kalau mati tidak. Mati nggak urutan. Berapa banyak orang tua yang ditinggal mati oleh anaknya? Saya sering mendapati seperti itu. Orang tua masih ada, tapi anaknya sudah meninggal. Memang berat bagi orang tua ditinggal mati oleh anak-anak tercintanya itu. Tapi itulah kematian. Berapa banyak seorang adik ditinggal mati lebih dulu oleh kakaknya. Atau kakaknya, mohon maaf. Berapa banyak seorang kakak ditinggal mati oleh adiknya. Ya begitulah kematian. Maka ada nasihat dari seorang penyair, tazawwad minat taqwa, berbekalah dengan ketakwaan, fa innaka la tadri, karena kamu tidak tahu, idza janna lail, apabila malam telah gelap gulita, hal ta'ishu ilal fajri, apakah kamu masih hidup sampai pagi? Fakam min sahihin mata min ghairi illah, berapa banyak orang yang sehat mati tanpa didahului sakit. Ya, jadi berapa banyak orang yang sehat matinya tanpa sakit dulu. Wa kam min saqimin 'asha hinan min ad-dahri. Dan berapa banyak orang yang sakit ternyata masih lama hidupnya. Wa kam min fata, berapa banyak dari para pemuda-pemudi amsa wa asbaha dhahikan, di waktu sore dan pagi harinya masih tertawa dia. Masih panjang angan-angannya. Wa qad nusijat akfanuhu, padahal kain kafannya telah digunting. Ia akan membungkusnya. Wa huwa la yadri, sedangkan dia tidak mengetahui. Ya. Oleh karena itu saya mengajak saudaraku, mari kita manfaatkan umur yang Allah berikan kepada kita untuk mengisinya dengan keimanan, dengan amal-amal soleh, dengan taubat dan istighfar, seperti itu. Ada nasihat dari Hasan Al-Basri ya. Ini nasihat yang sering saya baca berulang-ulang karena melembutkan hati gitu. Saya sering sekali membaca nasihat ini karena menjadi pengingat. Sering saya ulang-ulang dan tidak pernah bosan. Nasihat dari Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, belum menyampaikan, ya bena Adam, innama anta ayyamun, wahai anak Adam, sesungguhnya kamu itu hanyalah kumpulan dari hari-hari. Idza zahaba yaumun, apabila berlalu satu hari, zahaba ba'duka, maka berlalu juga sebagian dari hidupmu. Allahu Akbar. Ini benar sekali. Maka saya paling senang di meja kerja saya, termasuk di atas di perpustakaan rumah saya ini, saya di rumah saya ada perpustakaan di lantai atas tuh saya punya kalender harian ya. Jadi kalau berganti hari saya sobek begitu. Nah, sekarang masih bulan April kan, jadi masih agak tebal. Nanti kalau sudah bulan Desember tuh mulai menipis sampai akhirnya habis gitu. Kalau kita kalau kita merenungkan gitu ya, itu luar biasa. Itulah usia kita kan begitu. Berganti hari terus hilang terus begitu. Bukan makin jauh dengan akhirat, makin dekat. Seperti itu. Nah, kemudian yang dirahasiakan yang kedua dari kematian itu adalah tempat. Jadi Allah Subhanahu wa taala merahasiakan tempat kematian setiap manusia. Tidak ada satupun manusia yang mengetahui di mana tempat kematiannya. Ya. Jadi kalau sudah datang waktu kematian,
ajalnya, maka ia akan dibuat mendatangi tempat kematiannya. Akan dia dimudahkan. Ya, itulah tempat kematian. Di surat Luqman, surat yang ke-31, ayat yang ke-34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Nggak ada yang tahu, saudaraku. Rahasia gitu ya. Lahir di Bandung, belum tentu itu matinya di Bandung. Belum tentu. Saya punya pengalaman dan sering saya sampaikan di kajian-kajian saya. Ketika saya membimbing ibadah haji, ada jamaah yang asli orang Bandung, lahir di Bandung, tapi meninggalnya di Mekah. Dibuat mudah. Seorang dibuat akan mendatangi tempat kematiannya. Jadi kita nggak tahu di bumi mana kita akan mati. Tetapi Nabi yang mulia menyampaikan, ya, dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan Imam Ahmad dan Imam At-Tirmizi, Nabi yang mulia bersabda, "Idza aradallah qabda ruhi 'abdin bi ardin ja'ala lahu fiha hajah." Jika Allah menghendaki untuk mencabut ruh seorang hamba di sebuah negeri yang sudah ditentukan, niscaya Allah menjadikannya sebuah keperluan, ya, sehingga dia akan mendatangi tempat itu, tempat kematiannya. Yang ketiga yang misterius dari kematian yang dirahasiakan itu adalah sebab kematian. Jadi Allah Subhanahu wa taala merahasiakan sebab kematian seorang hamba, setiap manusia. Jadi tidak ada satupun yang tahu apa sebab kematiannya. Nah, seperti sekarang ini dengan menyebarnya virus corona COVID-19, kita beriman bahwa munculnya virus corona COVID-19, COVID-19 ini sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi sudah ada catatannya akan terjadi saat ini. Dan kita yang menjalaninya, ya. Dan ada di antara manusia yang sebab kematiannya karena virus corona ini. Karena memang, ya, mati bukan karena virus corona. Sudah habis jatah waktunya. Nah, sebabnya ini berbeda-beda. Nah, ada orang yang tercatat di dalam takdirnya, dalam catatan takdirnya bahwa ya sebab kematian dia itu adalah terkena virus corona COVID-19. Nah, seperti itu. Jadi yang namanya sebab kematian rahasia. Dan bukan cuma orang meninggal karena corona sekarang ini, kan ada yang meninggal karena kecelakaan, karena sakit yang lain. Ya sebab saja. Ya sebab saja. Ada orang yang naik pesawatnya jatuh, itu sebab kematian. Ada orang naik kapal laut, tenggelam kapalnya. Ada orang naik mobil tabrakan atau ditabrak, dibunuh, macam-macam. Karena sakit, macam-macam. Itu sebab kematian saja. Itu hanya sebab kematian. Yang penting apa? Kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Makanya kemudian orang yang mati, yang meninggal dunia, ya, yang karena terkena virus corona COVID-19 ini, di mana para ulama menyampaikan bahwa virus ini, corona ini sudah seperti wabah taun yang menular, yang cepat penularannya dan menyebabkan banyak orang yang mati. Itu ada kabar gembira tuh, di mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tidak ada seseorang terkena virus taun, wabah taun, dan dia sabar ketika menerima takdir ini sambil dia berikhtiar mencari kesembuhan, ikhtiar dia mencari kesembuhan. Dan dia yakin benar bahwa tidaklah menimpa dirinya kecuali memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia meninggal dunia, maka syahid. Maka syahid.
Nah ini juga ya, saya ingin memperjelas juga tentang sekarang yang sedang viral di sosial media bahwa tidak banyaklah ada sebagian tempat yang menolak jenazah orang-orang yang meninggal dunia sebabnya virus corona. Mereka takut kalau akan menyebar virusnya. Nah ini saya rasa berlebihan saudaraku, tidak boleh. Ya, kenapa? Karena kita percaya dengan para ahli medis, di mana mereka sudah membuat sebuah SOP aturan bahwa dari mulai mengurus jenazah, pemandiannya itu harus dimandikan. Tetap yang namanya manusia itu ketika meninggal dunia, ya kalau utuh jasadnya harus dimandikan. Islam begitu memuliakan orang yang sudah mati saja ada aturannya, cara memandikan jenazah gitu ya. Nah, kita harus percaya benar bahwa ahli medis, para ahli sudah menyampaikan ada cara bagaimana memandikan jenazah dengan cairan apa, dengan dicampur apa biar aman, termasuk membungkus dengan kain. Itu ada khusus kainnya ya. Setelah kain itu ada khusus kain yang tidak akan membuat ada yang keluar cairan atau keluar virus dan bakteri, tidak. Jadi sudah sangat steril sekali. Jadi percayakan saudaraku, ketika ada mungkin di tempat kita tetangga mungkin yang kita kenal meninggal dunia dan dimakamkan, terima, jangan sampai ditolak. Karena kalau sudah benar cara pengurusan jenazahnya itu sudah aman, tidak akan menular virus. Jadi saya mohon kepada jamaah sekalian, jangan kita bersikap yang mengundang kemurkaan Allah, jangan. Bahkan jangan kita punya pemikiran orang yang terkena virus COVID ini langsung negatif, kita langsung benci, jangan. Jangan. Orang yang terkena ujian virus COVID-19 ini bukan kemauan dia kan? Memang sudah Allah takdirkan. Ya, maka jangan kita kucilkan mereka. Maksudnya gini, jangan jadi negatif, jangan. Justru kita support mereka agar mereka ikut aturan yang diarahkan oleh pemerintah, oleh para ahli medis agar mau mengisolasi diri kan. Ya, jangan mau keluar sampai dia sembuh. Support agar dia berbesar hati bisa sembuh, karena orang yang terkena virus COVID ini tidak langsung serta-merta mati, tidak, banyak yang sembuh. Nah, ini penting saya sampaikan. Jadi jangan juga terus men-share berita yang hoax, yang menakutkan, jangan gitu. Maka saya membatasi untuk men-share itu. Kenapa saya sibuk dengan kajian di sosial media agar umat terhibur, mendapatkan pencerahan gitu. Jangan tiap hari sumpek buka WA berita tentang corona, buka Instagram corona, buka Facebook corona, semuanya obrolan pun ini kurang baik saudaraku. Kalau orang yang lemah iman itu bisa membuat dia ketakutan yang berlebihan sehingga daya imun di tubuhnya itu dia bisa berkurang. Orang kalau dalam ketakutan bisa begitu pengaruh itu. Sehingga nanti justru orang yang seperti ini akan rentan dimasuki oleh virus. Ya, virus apapun juga. Nah, maka stoplah menyebar hoax dan mari berpikir yang positif. Ya, jadi kalau ada yang meninggal di daerah kita, asal benar cara pengurusan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh WHO, oleh para ahli medis, terima. Jangan ada perasaan takut menyebar, tidak saudaraku. Ya, begitu. Nah ini dia tentang kematian. Jadi yang namanya kematian itu misterius, dirahasiakan pada waktu, yang kedua dirahasiakan pada tempat, yang ketiga dirahasiakan pada sebab kematian. Nah kita lihat kisah-kisah para ulama, bagaimana kemudian orang-orang soleh yang sangat banyak ingat mati, ternyata ingat mati itu membuat orang produktif. Itu harusnya begitu. Jadi kalau kita ingat mati, bukan membuat kita semakin down, kemudian nggak mau berkarya, sudahlah, besok juga mati, ngapain sih. Bukan begitu, itu keliru kalau begitu. Justru ingat mati itu harus menjadi motivasi agar semangat beramal, semangat berbuat kebaikan, tidak mudah mengerjakan dosa, menjaga diri dari kemaksiatan. Ya, itu harus seperti itu. Nah, ada kisah yang disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah dari Abi Kubail.
Dia menceritakan, ana Umar ibn Abdul Aziz, bahwasanya Umar bin Abdul Aziz baka wa huwa ghulamun shagir. Suatu hari dia menangis padahal dia masih kecil, masih anak-anak. Wa qad jama'al Qur'an, dan dia sudah hafal Quran. Kata para ulama dari sejarah, waktu itu usianya 10 tahunan lah. Ya. Fa arsalat ilaihi ummuh. Ya, ibunya berkata, ini ibunya nih ketika melihat anaknya menangis, faqalat, ibunya ini cicitnya Umar bin Khattab, faqalat ma yubkik, cucunya Umar bin Khattab, ma yubkika ya bunai, nah apa yang membuat engkau menangis? Qala Umar yang masih kecil menjawab begini, zakartul mauta ya ummah, bu, aku ingat mati bu, ya, aku tidak tahu bagaimana kehidupanku nanti, aku ingat mati, aku takut sekali, luar biasa. Qala fabakat ummuhu min zalik, maka mendengar jawaban anaknya ini, ibunya pun menangis. Ibunya menangis. Ini Umar bin Abdul Aziz, seorang yang banyak ingat mati, maka bagaimana zikrul maut itu menjadi motivasi sehingga Umar terus berkarya dan berkarya. Ya. Juga ada khutbah Umar bin Abdul Aziz, di mana khutbahnya ini mengingatkan kita akan kematian. Itu Umar itu sosok yang banyak ingat mati. Nah, Umar bin Abdul Aziz ya berkhutbah, ayuhan nas, wahai manusia, sungguhnya kalian tidak diciptakan dalam keadaan sia-sia dan tidak ditinggalkan begitu saja tanpa guna. Kalian memiliki tempat kembali, yaitu akhirat. Di sanalah Allah menerapkan dan memutuskan perkara di antara kalian dengan penuh keadilan. Karenanya alangkah rugi dan menderitanya orang yang keluar dari rahmat Allah yang menyelimuti segala sesuatu, dan alangkah meruginya orang yang diharamkan masuk surga, yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Tidakkah kalian lihat bahwa kalian sedang berada dalam puing-puing peninggalan orang-orang yang telah mati? Selanjutnya pun akan diwarisi oleh orang-orang yang datang setelah kalian, sampai akhirnya akan terjatuh ke tangan sebaik-baik orang yang mewarisi. Setiap hari kalian melayat orang yang mati, yang kembali kepada Allah, kata Umar. Orang-orang yang pergi karena memang telah sampai kepadanya ajalnya, lalu kalian mengasingkan dalam lubang tanah tanpa bantal dan tanpa alas kasur. Ia berpisah dengan para kekasihnya, meninggalkan warisan, dan akan berhadapan dengan perhitungan dan menghuni tanah. Ia bergantung pada amalnya waktu itu, tidak memerlukan harta yang ia tinggalkan, dan hanya membutuhkan amal yang telah ia ajukan. Demi Allah, kata Umar, saat aku katakan perkataan ini, tidak ada dosa di antara kalian yang aku ketahui lebih banyak dari dosa yang menempel pada diriku. Allahu Akbar. Ini begitu luar biasanya tawadhunya Umar bin Abdul Aziz, seorang yang saleh. Karenanya aku memohon ampunan Allah dan bertobat kepadanya. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang hajatnya sampai kepadaku, kecuali pasti aku tutup hajat itu selama aku mampu. Jika ada di antara kalian yang hajatnya tidak cukup aku tutup dengan apa yang ada pada diriku, niscaya akan aku tutup dengan apa yang ada pada keluargaku, sampai kita semua dalam kecukupan yang sama. Demi Allah, kata Umar bin Abdul Aziz, jika aku mengharapkan selain kesejahteraan bersama ini, jika aku menginginkan kemewahan dan kemuliaan hidup sendiri, tentu lisanku akan mencelaku. Kitabullah berbicara dengan jelas, memerintahkan aku untuk taat kepadanya dan melarangku berbuat maksiat kepadanya. Umar lalu mengangkat jubahnya dan meletakkan pada mukanya. Kemudian Umar bin Abdul Aziz nangis terseduh-seduh. Mendengar itu, maka rakyatnya pun yang mendengarkan larut juga dalam tangisan Umar, sehingga mereka ikut menangis. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz berkata,
Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufiknya, petunjuknya, dan amal perbuatan yang diridhoinya. Allahu Akbar. Ini dia seorang khalifah yang saleh, yang banyak ingat mati, yang ingat mati menjadi motivasi agar terus berbuat kebaikan, sehingga kita kenal bagaimana prestasi yang ditorehkan oleh Umar bin Abdul Aziz tatkala beliau menjadi khalifah Amirul Mukminin. Tidak lama beliau menjadi Amirul Mukminin, hanya 2 tahun 4 bulan sekian hari lah, ya, atau sekitar 2 tahun setengah. Tetapi keadilan merata di mana-mana, kesejahteraan juga demikian, ilmu menyebar di mana-mana, dakwah futuhat di masa Umar bin Abdul Aziz itulah Islam sampai ke Perancis. Luar biasa Umar bin Abdul Aziz. Nah, di antaranya apa? Karena Umar banyak ingat mati. Umar nggak mau gagal dalam menjalani hidup yang sekali-kalinya ini. Maka Umar memilih hidup zuhud, ya, seorang yang saleh, seorang yang zuhud, seorang yang besar karyanya. Walaupun tidak lama usianya, Umar bin Abdul Aziz itu usianya hanya 40 tahun saja, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian juga ada juga kisah Umar bin Abdul Aziz bersama putra yang bernama Abdul Malik. Ini pun juga sama, tidak kalah membuat kita tersentuh hati kita, ya. Nah, ketika Umar bin Abdul Aziz dibaiat menjadi khalifah, maka Umar itu kan berkhutbah, dan Umar ikut memakamkan saudaranya, yaitu Abdul Malik, khalifah sebelumnya. Akan tetapi belum lagi lurus punggungnya di tempat tidur, tiba-tiba datanglah putra beliau yang bernama Abdul Malik, ya. Abdul Malik putra beliau, mohon maaf, putra Umar bin Abdul Aziz, dan khalifah sebelumnya adalah Sulaiman bin Abdul Malik. Nah, datang Abdul Malik ini, Abdul Malik putra Umar bin Abdul Aziz. Ketika itu putranya ini, Abdul Malik putra Umar bin Abdul Aziz, umurnya 17 tahun. Dia berkata, "Apa yang hendak engkau lakukan, ya Amirul Mukminin, wahai ayahku?" Beliau menjawab, "Wahai anakku, aku ingin memejamkan mata barang sebentar saja, karena sudah tak tersisa lagi tenagaku." Kata Abdul Malik, "Apakah engkau akan tidur sebelum mengembalikan hak orang-orang yang dizolimi, wahai Amirul Mukminin?" Beliau berkata, "Wahai anakku, aku telah bergadang semalaman untuk mengurus pemakaman pamanmu Sulaiman. Nanti jika telah datang waktu zuhur, aku akan sholat zuhur bersama manusia. Saya menjadi imam maksudnya, dan aku akan kembalikan hak yang dizolimi kepada pemiliknya, insya Allah." Nah, kemudian mendengar jawaban ayahnya, Abdul Malik anaknya berkata begini, "Wa man laka ya Amirul Mukminin bi an ta'isha ila zuhur." Wahai ayahku, wahai Amirul Mukminin, memangnya siapa yang menjamin bahwa Anda masih hidup hingga datang waktu zuhur? Lihat kalimatnya anak ini. Ya Amirul Mukminin, ya, wa man laka bi an ta'isha ila zuhur. Siapa yang menjamin bahwa engkau masih hidup sampai zuhur? Allahu Akbar. Mendengar kalimat ini terperanjatlah Umar bin Abdul Aziz, dan dia langsung menyampaikan pujian kepada Allah. Alhamdulillahilladzi akhraja min sulbi man yu'inuni ala dini. Segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan dari tulang sulbiku seorang anak yang dapat membantuku untuk melaksanakan tugas agamaku ini. Dipeluk anaknya, menangis Umar bin Abdul Aziz dan hilang capek, semangat lagi. Allahu Akbar. Itulah teladan dari para salaf kita tatkala mereka mengingat kematian. Sebagai penutup, apa keutamaan zikrul maut? Yang pertama, dengan banyak ingat mati, hati kita akan lembut. Jadi zikrul maut itu akan melembutkan hati. Saya yakin kayak sekarang pagi ini, tatkala kita mendengarkan kajian tentang zikrul maut, renungan kematian, kita akan lembut hati kita. Ya, termasuk saya yang menyampaikan dari tadi. Saya baca ayat Al-Quran tentang kematian, saya baca hadis Nabi. Itu juga sama, hati saya terenyuh, lembut hati ini. Ya, karena zikrul maut itu akan melembutkan hati. Yang kedua, dengan banyak ingat mati akan mendorong untuk senantiasa taubat dan istighfar. Maka sering-seringlah ingat mati, karena akan mendorong agar kita istiqomah dengan taubat dan istighfar. Karena kita takut kalau kembali kepada Allah, sementara dosa kita banyak, belum diampuni, na'udzubillahi min dzalik.
Jadi ingat mati akan mendorong untuk senantiasa taubat dan istighfar. Yang ketiga, keutamaan zikrul maut itu, dengan banyak ingat mati, maka zikrul maut ini akan menjadi motivasi untuk bersikap qanaah dan tidak serakah dengan dunia. Penting ya, tidak serakah dengan dunia. Kenapa? Karena kalau kita merenungkan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia pernah bersabda, ya, bahwasannya ada tiga perkara yatba'ul mayta salasah. Ada tiga perkara yang akan mengikuti mayat ketika dibawa ke kubur. Ahluhu, yaitu keluarganya, wa maluhu, hartanya, wa amaluhu, dan amal-amalnya. Fayarji'uthnani wa yabqa wahid. Yang dua akan kembali dan yang satu tetap tinggal menyertainya. Yarji'u ahluhu wa maluh. Yang kembali adalah keluarga dan hartanya. Wa yabqa amaluh, dan yang tetap akan ikut sampai ke alam kubur adalah amalnya. Nah, jadi tiga ini yang ngikutin seseorang tatkala diusung ke pekuburan. Tapi dua kembali, harta, keluarga kembali. Yang tetap bersama dia amal. Nah, ini yang akan membuat seseorang itu menjadi lembut, ya, menjadi lembut hatinya, ingin terus taubat dan istighfar, dan menjadi motivasi untuk bersikap qanaah dan tidak serakah dengan dunia. Kenapa? Karena ditinggalkan. Sebanyak apapun dunia yang dia kumpulkan, kalau mati ya ditinggalkan, pasti ditinggalkan itu saudaraku, pasti ditinggalkan. Yang akan menemani mah hanya amal, ya, hanya amal. Yang keempat, dengan banyak ingat mati akan mendorong untuk segera beramal soleh dan tidak menunda amal soleh. Kenapa? Karena kita nggak tahu kapan kita akan mati. Jangan kita tunda amal soleh. Kalau memang ada kesempatan sekarang beramal soleh, sekarang lakukan amal soleh itu. Jangan ditunda, karena belum tentu ada nanti, belum tentu ada hari esok. Ingat, Nabi mengingatkan kita, at-taswif minasyaiton, menunda-nunda, menanti-nanti amal soleh itu bisikan setan, tipu daya setan. Kalau ada kesempatan berbuat soleh, ingat, lakukan sekarang juga. Kenapa? Belum tentu masih ada umur gitu. Yang terakhir, dengan banyak mengingat mati akan mendorong kita untuk bersikap zuhud terhadap dunia dan tidak serakah, tidak hubbud dunia. Iya, karena tadi saya katakan, ingat mati akan membuat hati ini lembut, sehingga kita sadar benar bahwasannya hubbud dunia menjadi penyebab segala keburukan. Makanya ingat mati akan menyebabkan zuhud terhadap dunia. Apa itu zuhud? Bukan tidak punya, bukan. Meletakkan dunia di genggaman tangan, nggak di hati gitu. Itulah zuhud, seperti itu. Ya, mungkin dia orang yang banyak hartanya, tetapi harta di sini. Dan saya mendapati orang seperti itu. Demi Allah, saya mendapati ada orang seperti itu. Seorang yang kaya raya, pengusaha miliaran penghasilannya, tapi dia luar biasa untuk kebaikan, begitu mudah. Dia gunakan rumahnya untuk penghafal Quran. Dia wakafkan tanahnya untuk membangun masjid. Dia wakafkan uang untuk pesantren, untuk dakwah, Masya Allah. Terus begitu. Ada seperti itu. Kenapa? Karena memang dia ingat mati. Kalau kita diskusi itu, dia ingat mati. Dia sadar benar bahwa dunia tidak akan dibawa, yang dibawa itu amal solehnya. Maka dia ingin sekali, ya, harta yang dititipkan saat ini, kata beliau, itu menjadi amal soleh untuk dirinya nanti. Allah alam bisawab, saudaraku, ini yang kita kaji ya pada pertemuan pertama dari tema besar kita, Rihlatul Khulud. Kita membedah perjalanan panjang menuju negeri keabadian, menuju negeri akhirat. Dan tema pertama ini yaitu renungan kematian, zikrul maut, renungan kematian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah dan kita berlindung kepada Allah. Memohon perlindungan kepada Allah dari kematian yang su'ul khatimah. Sebagai penutup, agar kita bisa meraih mati yang husnul khatimah, yang pertama, ya, siapkan bekal iman, tauhid. Di mana Nabi yang mulia bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala jannah." Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, dakhala jannah, dia akan masuk surga. Allahu akbar. Jadi kalau orang yang akhir kalamnya tatkala sakaratul maut,
dia mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Enteng sekali ya. Mungkin orang akan berpikir begitu, hanya dengan mengucapkan la ilaha illallah masuk surga aja. Sekarang kita bisa berkata begitu, tapi nanti tatkala sakaratul maut datang kepada kita, tidak ada jaminan sebab kita akan mudah mengucapkan kalimat tauhid ini, kalimat thayyibah, kalimat ikhlas, tidak ada jaminan. Makanya kemudian teko itu hanya akan mengeluarkan yang diisikan ke dalamnya. Kalau diisikan air teh, maka yang keluar air teh. Kalau yang diisikan air kopi, yang keluar juga air kopi. Kalau diisikan air comberan, yang keluar juga pasti air comberan. Apa maknanya? Kalau kita ingin mengucapkan la ilaha illallah akhir hayat kita nanti dengan mudah mengucapkan la ilaha illallah, maka isilah dari sekarang hati kita, pikiran kita, lisan, kedua mata, kedua telinga dengan la ilaha illallah, agar kita mudah mengeluarkan kalimat ini tatkala kita sakaratul maut. Yang kedua, perbanyak amal soleh. Beramal, saudaraku. Ya, agar kita mati husnul khotimah, beramal. Manfaatkan. Ya, manfaatkan untuk beramal soleh. Umur yang diberikan kepada kita, manfaatkan untuk kita isi dengan amal soleh, saudaraku. Yang terakhir adalah istiqomah dengan taubat dan istighfar. Karena seseorang kenapa takut kembali kepada Allah? Karena dia pasti banyak dosa. Yang menyebabkan dia takut kembali kepada Allah, takut mati itu kan banyak dosa. Ya, makanya kemudian istiqomah dengan taubat dan istighfar. Tiada hari tanpa taubat dan istighfar. Fatubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'alakum tuflihun, kata Allah. Maka taubatlah wahai orang-orang yang beriman agar kalian beruntung. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Allahu akbar. Mudah-mudahan kita dimatikan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ini yang disampaikan. Insyaallah kita bedah pertemuan ke depan tentang detik-detik sakaratul maut dan gambaran malam pertama di alam kubur seperti apa. Demikian yang disampaikan. Fa'tabiru ya ulil albab, fa'tabiru ya ulil absar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.